Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 PRPL izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya adalah Muhammad Fajar Farizal dengan NIM 2503004. Nama saya Kejarok Siro dengan NIM 2511446. Nama saya Najwa Idatul Kalongan dengan NIM 2505051. Nama saya Farah Chandra dengan NIM 2508371. Nama saya Muhammad Ratan Sagala. Oke. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai aplikasi yang akan kami buat, yaitu merupakan aplikasi funding limit perusahaan dari kelompok 9 PRPL. Latar belakang dibuatnya aplikasi ini adalah ketika banyaknya perusahaan seringkali mengalami kesulitan untuk melakukan pendataan pengeluaran dari perusahaan, sehingga menyebabkan kurangnya transparansi, keterlambatan dari approval, dan banyak hal-hal lain yang merugikan perusahaan, sehingga membuat perusahaan itu sendiri terancam akan kebangkrutan. Dilanjutkan oleh Najwa. Baik, berikut adalah pemetaan masalah yang sedang dialami oleh perusahaan klien kami. Masalah utamanya yaitu di sini ada pengelolaan keuangan perusahaan tidak efektif dan juga tidak transparan. Nah, masalah utama ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu ada man atau yang biasa disebut dengan faktor manusia. Di man ini ada resiko penggelapan dana. Nah, resiko penggelapan dana ini bisa terjadi ketika perusahaan tidak memonitoring penyaluran dana secara baik dan terstruktur. Kemudian ada human error. Human error ini bisa terjadi karena adanya pencatatan pelaporan keuangan itu masih dilakukan secara manual. Selanjutnya ada metode. Metode ini berasal dari cara kerja atau proses sebelumnya. Nah, ada persetujuan dana terlambat. Kemudian ada juga pencatatan laporan manual. Kemudian ada transparansi dana sulit dipantau. Hal ini itu disebabkan karena tadi yaitu proses pencatatan laporan dan juga pengeluaran dana itu masih dilakukan secara manual. Kemudian ada faktor mesin atau alat. Nah, di perusahaan klien kami ini belum ada alat khusus atau aplikasi khusus yang digunakan untuk mengelola keuangan perusahaan secara otomatis. Maka dari itu perusahaan ini itu masih menggunakan Excel atau ditulis secara manual. Dan dari materialnya ini ada bukti transaksi yang tidak terdokumentasi, sehingga banyaknya transaksi yang tidak terdokumentasi ini menyebabkan banyaknya pengeluaran yang tidak akan terdata oleh perusahaan, sehingga bisa menyebabkan beberapa kerugian di perusahaan ini. Juga ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan rencana. Misalnya di dalam divisi A mereka itu membutuhkan untuk pengeluaran hanya untuk membeli part dari PC yang dibutuhkan, namun ada saja oknum-oknum atau pegawai yang agak nakal untuk mengeluarkan mencari kesempatan pengeluaran untuk membeli barang-barang yang bahkan tidak diperlukan di bagian divisi mereka, yang juga masuk ke dalam rincian kebutuhan yang tidak jelas tersebut. Dilanjutkan lagi untuk measurement dan money. Kemudian selanjutnya ada faktor measurement. Measurement ini yaitu faktor dari monitoring perusahaan terkait dana yang disalurkan. Yang pertama itu ada masalah laporan tidak real time, yaitu perusahaan tidak bisa mengetahui penyaluran dana dan juga laporannya secara real time karena penulisan laporan itu masih dilakukan secara manual, sehingga bisa dibuatkan setelah 1 bulan atau 2 bulan dana tersebut sudah dipakai. Kemudian ada transparansi rendah karena dalam bentuk fisik dan memerlukan proses yang cukup lama itu, maka bisa saja terjadi kecolongan pihak perusahaan itu. Kemudian ada faktor money. Faktor money ini terpecah lagi menjadi beberapa masalah. Nah, yang pertama itu ada dana tidak sesuai prioritas. Nah, karena belum ada aplikasi
dan juga transparan, maka perusahaan itu terkadang menggunakan dana tidak sesuai prioritasnya, malah memprioritaskan hal yang tidak terlalu penting. Kemudian ada risiko pemborosan tinggi. Kemudian ada penggunaan dana sulit dilacak. Karena transparansinya belum jelas, maka perusahaan dan juga pihak pimpinan juga sulit untuk mengetahui bagaimana dana tersebut disalurkan. Kemudian ada anggaran jangka panjang tidak jelas. Karena aplikasi pengelolaannya ini belum ada, maka anggaran atau keuangan yang dimiliki perusahaan untuk di masa depan itu belum bisa diatur dengan baik. Baik, lanjut pada slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Pak. Selanjutnya untuk stakeholder di sini ada 5. Yang pertama tentu saja di direktur perusahaan yang bertugas untuk memantau apakah dana yang digunakan itu sesuai dengan transparansi dan efisiensinya. Lalu ada manajer keuangan, yaitu pihak yang akan meng-approve atau tidaknya permohonan dana dari kepala divisi. Manajer keuangan juga akan melakukan proses pencairan dana dan melakukan pencatatan riwayat penggunaan dana. Selanjutnya ada kepala divisi. Kepala divisi yaitu pihak yang akan menginput dan melakukan permohonan penggunaan dana kepada manajer keuangan dengan menyertakan proposal, laporan keuangan, dan bukti penggunaan dana. Selanjutnya ada auditor. Auditor yang memeriksa penggunaan dana dan memastikan apakah sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Dan terakhir tentunya ada developer, yaitu bagian pihak yang akan mengembangkan, memelihara, dan memantau aplikasi apakah berjalan dengan baik atau tidak. Baik. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya kembali Muhammad Rizal, yaitu mengenai visi aplikasi dan lingkup proyek. Oke, dari visi aplikasi yang kami buat ini, kita membuat aplikasi pembatas pengeluaran yang transparan, efisien, dan mudah digunakan. Untuk goals project itu adalah membantu perusahaan mengontrol pengeluaran perusahaan, mempercepat proses approval, memberikan transparansi dan efisiensi, dan menyediakan riwayat pengajuan. Slide selanjutnya yaitu visi aplikasi dan lingkup proyek yang akan dijelaskan oleh Irfan. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari lingkup proyek. Lingkup proyek dimulai dari pengajuan dana di mana pengguna ataupun anggota dari perusahaan target klien kami akan mengajukan dana kepada pemimpin perusahaan atau manajemen keuangan. Lalu akan dilakukan persetujuan dana, yaitu pengecekan apakah hal tersebut perlu untuk dilakukan atau tidak oleh divisi keuangan. Jika divisi keuangan merasakan bahwa pencairan ini menguntungkan untuk perusahaan, maka mereka akan langsung mencairkan dana kepada pengaju yang sudah mengajukan, maka akan mempermudah dalam melakukan tracking dari mana uang tersebut dan akan sampai kemana uang tersebut. Dan yang paling penting bagi klien kami adalah pencatatan dan dokumentasi. Mengapa? Karena di sini dapat meminimalisir terjadinya penggelapan uang ataupun korupsi yang terjadi di perusahaan, yang salah satu menjadi tujuan kami dalam pembuatan aplikasi ini. Dilanjutkan bahwa kami juga ingin klien kami merasakan transparansi, semua orang dapat melihat. Itulah sebabnya kami menciptakan monitoring dan laporan setiap keuangan yang telah dilakukan dan hasil transaksinya. Baik, dari batasan proyek ini kami hanya mencakup dana perusahaan, tidak mencakup untuk gaji karyawan ataupun staf-staf perusahaan yang ada di dalam perusahaan klien kami. Juga dalam batasan ini kami tidak mencakup investasi. Mengapa? Karena dalam investasi itu adalah tanggung jawab bagi divisi yang bersangkutan. Kami juga tidak mengatur pajak perusahaan secara langsung karena pajak perusahaan serta investasi itu bisa dilakukan oleh divisi yang terpisah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Jatuh Aksil. Baik, solusi yang diusulkan adalah implementasi aplikasi funding limit. Nah, implementasinya gimana? Jadi aplikasi kami itu melimitasi budget yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Ya misalnya kayak untuk divisi cleaning service kita akan
mengalokasikan dana sebesar 50 juta dalam setahun. Baik, yang kedua adalah digitalisasi proses approval. Nah, jadi kita membuat solusi ini karena di perusahaan-perusahaan itu banyak yang masih mencatat budget limit untuk perusahaan tuh manual. Jadi kita membuat aplikasi yang bisa melimit fundingnya gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga, dashboard monitoring pengeluaran. Nah, dashboard ini maksudnya apa? Maksudnya kita tuh bisa melihat pengeluarannya gitu. Apa aja sih yang dikeluarkan, dari divisi mana, dari terus yang bulan keberapa atau kuartal berapa perusahaan ini mengeluarkan budget atau fundingnya berapa gitu. Oke, kemungkinan kendala pada aplikasi kami itu aplikasi tidak terkoneksi atau terintegrasi dengan akun bank perusahaannya. Jadi saldo yang ada pada aplikasi merupakan input dari admin. Jadi kita masih manual gitu untuk nge-set fundingnya, tapi kita bisa nge-monitoring juga dalam aplikasinya dengan fungsi yang ada di dashboard yang tadi saya jelaskan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan keseluruhan video presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.